Bukan hanya penulis, tetapi juga penyanyi.
kuliah juga, jadi belum dibilang lulus. Namun lulus S1 tapi lanjut lagi. Sekarang saya staf dari program studi Rusia dan juga menjadi mahasiswa S3 dari Universitas Sastra. Nah, saya di sini dipanggil atas undangan dari BEM, bukan dari Bapak Adi. Karena tadi dengarnya kayak Bapak Adi semua ini bukan ada komisi atau nepotisme atau hal lain. Jadi begini, mungkin pada penasaran kenapa profesi dosen yang saya ambil. Yang pertama jawabannya simpel, itu pilihan. Tapi mungkin yang lain butuh alasan untuk dilanjut. Dan begini, saya lebih baik memilih. Kalau ada pertanyaan, ini hal yang biasa ditanyakan, kenapa saya menjadi dosen? Mungkin dari mahasiswa semester 1, semester 2, saya dulu ngajar kelas umum, tapi secara tidak karena saya cuma telah pulang ke sini karena ada studi di luar. Ada pertanyaan yang mendasar. Kalau ada 4 profesi yang dimiliki, saya bertanya pada perempuan, terutama yang single. Bukan karena saya mau merayu atau saya mau merayu. Kalau ada 4 pilihan, yang pertama, mungkin mahasiswa saya pernah ada yang tahu, tapi saya rasa tidak ada mahasiswa di sini. Masih pada mahasiswa di sini. Ada 4 profesi. Yang pertama, dokter, kemudian dosen, pegawai telkom, dan pegawai pos. Kalau ada 4 profesi itu, apa yang Anda pilih dari pasangan Anda? Pilih satu, jangan 2. Galau. Kalau ini yang dosen, agak bohong ya. Dokter. Lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 dari perempuan ini memilih dokter. Logis ya, karena dokter yang punya kejelasan masalah karir, keuangan, dan juga masa depan. Tetapi ternyata berdasarkan survei saya di lapangan, ini surveinya pakai metodologi observasi wawancara dan studi pusaka, ternyata dokter gagal. Mau tahu alasannya? Nah ini yang pertama, kita paling yang strata mungkin bawah ya, pegawai pos. Ternyata teman saya, kalau saya namanya Mawar, bukan nama saya, Mawar tidak memilih profesi pos. Karena apa? Ternyata alasannya Mawar memilih pegawai pos karena ini bang, masa baru kenal dengan mau biasa atau gila? Baru kenal kita kayak gitu, gagal. Yang kedua, telkom. Kenapa yang telkom dari orang ini bang? Masa baru aja digawin udah harus nyambung? Yang telkom lewat. Nah, makin kriterianya makin 2 kan? Nah, kenapa dokter dari tolak lewat negaranya? Gini bang, dokter baru kenal udah enggak sih? Belum aja kenal udah begini bang. Ternyata itu dosen karena dosen itu orang bersahabat, kalau nggak bisa dibilang kita lawan. Itu cuma membuka karena saya lihat semuanya pada resmi ya, hampir itu. Ya begitu. Mungkin kalau alasan curangnya, tapi kalau bagi saya, profesi dosen adalah profesi yang membahagiakan bagi saya karena mana ada pekerja yang dengan membaca mengenai kajiannya dibayar, yang mungkin tidak lain itu bayaran. Mungkin intinya kebahagiaan bukan dilihat dari kuantitatif pemerolehan uang, tapi dilihat bagaimana pencapaian itu. Nah, mungkin agak munafik dan bohong untuk saat ini, mungkin karena saya masih muda, jadi saya tidak memikirkan terlalu banyak. Tapi, iya saya tinggal Pak, bukan tuh, itu lebih senior ya. Kalau saya jadi begini, tadi saya sempat berbicara dengan Mbak Reda, mungkin ketika kita masih mahasiswa melihat dosen kan semacam komentator ya. Tadi saya
dan dosennya bisa sama-sama memperoleh pengetahuan yang baru karena humaniora tidak menutup kemungkinan untuk tesis-tesis yang terbarukan. Nah, karena dari itu saya menyenangi kegiatan saya ini sebagai suatu profesi, dan kelanjutannya saya juga menyenangi untuk penelitian. Jadi ada sebenarnya kita mau identitas variabel dosen dan peneliti. Nah, setidaknya sebagai dosen sebenarnya juga harus juga bisa sebagai peneliti karena dituntut untuk research university. Nah, salah satu bentuknya adalah berbagai dan riset bersama dosen dan mahasiswa. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan tidak ada seragam, tidak ada kelas antara dosen dan mahasiswanya adalah suatu tuntutan yang harus dikembangkan lebih lanjut. Karena ada kala jarak bisa membatasi kedekatan dan kemampuan Anda. Dan yang paling penting adalah banyak yang bilang, oh ya, nongkrong itu gak baik. Bukan, nongkrong itu baik. Yang kita lawan adalah bukan nongkrongnya. Yang kita harus lawan di dalam universitas ini adalah kebodohan, bukan masalah nongkrongan. Terima kasih. Sekarang saya bekerja di grup Kompas Gramedia. Saya membuat sebuah divisi baru di perusahaan itu. Nama divisinya adalah Lifestyle Television. Jadi untuk pertama kali di tahun 2008 Kompas Gramedia punya majalah lifestyle. Majalah lifestyle itu majalah yang berhubungan dengan gaya hidup lah. Tadinya lebih banyak yang match, yang harian, tabloid yang how to gitu ya, petunjuk ini itu. Akhirnya sekarang jadi majalah yang bisa dinikmati dan yang mengandalkan lidah lah katanya. Jadi di situ saya menangani 7 majalah. Chic, ini majalahnya, majalah untuk wanita yang baru mulai bekerja. Kemudian majalah Kawanku, kalau saya ingat dulu pernah baca majalah Kawanku, umurnya tahun ini sudah 39 tahun. Kemudian kami sudah berubah sekali ya. Kalau dulu majalah anak, sekarang dia menjadi majalah remaja putri yang covernya 90% cowok ganteng, Justin Bieber di Sukarno. Majalah yang ketiga itu majalah Sekar untuk Ibu Indonesia. Jadi isinya sangat Indonesia, desainer yang boleh masuk ke sana adalah desainer Indonesia, pakaian Indonesia, kain Indonesia, tidak boleh Zara Mengo gitu enggak, karena memang mau mengangkat keindonesiaan dari timuran. Kemudian majalah yang keempat adalah Freelance Indonesia, Krisis dari Amerika, dari Pusat. Yang kelima itu Install Indonesia, adalah fashion and beauty juga dari Amerika. Kemudian majalah Markas Living yang sangat inspiratif juga dari Amerika, dan kemudian majalah Mode Indonesia. Pekerjaan saya sekarang ini lebih pada bisnis, jadi saya mau pekerjaan mulai dari mengambil lisensi itu di negara asalnya, kemudian bernegosiasi soal bisnis, hitung-hitungan, royalti, bisnis plan, untung, rugi, BEP berapa tahun, mengambil pegawai berapa, gajinya berapa, setiap tahun harus naik gajinya berapa persen gitu. Kemudian mengembangkan marketingnya, promosi, bagaimana cara mencari iklan, itu untuk 7 majalahnya. Pekerjaan saya sekarang, saya membawahi 7 chief editor, seorang business manager, seorang advertising director, dan seorang editorial director. Jadi kalau meeting pasti ada banyak meeting, ada 4 meeting bisnis, ada 1 kali meeting untuk editorial isinya. Pegawai anak buah sekarang 121 orang. Mulai waktu dengan Chief dan kawanku hanya 38 orang itu tahun 2008, langsung meledak di tahun 2010 akhir. Saya tidak pernah membayangkan saya akan mengurusi bisnis. Ibu saya dulu waktu saya masih SMA bilang, sekolah ekonomi aja, bagus loh, nanti bisa jadi bank, duitnya banyak, jadi bank, duit orang, itu makanya lulus. Terus saya masuk sastra
karena ayah saya kan dari kedutaan Prancis dan di rumah ada banyak buku Prancis, jadi saya pikir hidup hemat, buku kok sepi. Dan saya sudah bosan banget sama pelajaran IPA. Jadi waktu itu saya IPA dan saya udah benci banget sama matematika, fisika dan kimia itu dan biologi. Jadi saya mau sesuatu beda, belajar bahasa, belajar sastra, dan ternyata tidak mudah. Hari pertama udah mesti belajar, karena saya tidak tahu bahasa Prancis sama sekali dari awalnya, jadi saya dari nol, kelasnya aja kelas yang langue gitu ya, jadi belajar dari AU, dari cuma niru suara, niru vocabulary. Tapi kemudian suka dan oke lah, saya kuliah bukan contoh yang baik sebenarnya. Saya lebih sering nongkrong di taman sastra, lebih sering duduk-duduk bareng dengan Pepeng dari itu, kadang-kadang ngamen di mana lah gitu ya, main di patung sastra. Kalau dilihat jadwal daftar absennya lebih sering absen daripada masuk. IP-nya waktu lulus sekali lagi tidak untuk ditiru, gak nyampe 275, cuma 273, sehingga gak bisa jadi dosen, gak bisa juga masuk S2 waktu itu karena harusnya 275 minimal. Gak apa-apa, karena waktu itu sebelum selesai kuliah pun saya sudah bekerja di majalah Gadis, diterima. Ayah saya bilang harus masuk ke kedutaan Prancis karena kalau enggak bahasanya gak kepake. Tapi saya gak mau jadi, gak mau masuk ke sana karena kayaknya kalau kerja di kantor sama dengan bapak saya, semua orang akan bilang, oh anaknya Pak itu ya, oh anaknya bapaknya, oh anaknya. Yes, horrible, saya gak mau. Saya mau sesuatu yang beda. Saya kerja di Gadis, kemudian saya pindah ke sebuah perusahaan kosmetik jadi copywriter. Hanya karena saya tertarik tawaran orang, copywriter tuh asik belum? Apa ya kerjanya? Saya nggak tahu, tapi karena duitnya 2 kali lipat dari yang saya terima di majalah Gadis, saya pindah. Terus kemudian dari situ saya diajak oleh Mas Aswendo Atmobiloto pindah ke Gramedia untuk bekerja di sebuah majalah baru, Kandas, karena kasus monitor. Saya kemudian pindah ke agensi, saya masuk ke Olivi, terkaget-kaget dengan gajinya karena kembali lagi 2 kali lipat dari yang saya terima di Hai waktu itu. Kemudian mulai senang duit, mulai berani-berani nongol-nongolin kepala minta di hijack oleh headhunter dan agensi lain. Dan begitu pindah, benar double salary, gajinya naik 2 kali lipat lagi. Waktu itu dari junior copywriter masuk menjadi senior, kemudian menjadi group head, dan kemudian saya pindah lagi ke Bates, di situ menjadi associate creative director. Waktu itu saya merasa bahwa terakhir jadi orang Indonesia di agensi, kayaknya inilah jabatan tertinggi, associate creative director. You cannot be a technical advisor gitu ya, yang semua dipegang oleh murid dan gajinya 10 kali bertiga itu. Ngapain ya? Bosan banget. Terus saya dapat tawaran pindah ke Cosmopolitan, majalah Cosmopolitan. Saya langsung lompat ke sana, meskipun gaji saya langsung berkurang separuhnya. Saya bertanya pada suami saya, itu suami saya di situ. Yang ya, sebenarnya apa? Mereka yang mau belakang itu suami saya. Saya bilang, ya udah ya kerjaannya, gajinya cuma separuh dari yang sekarang saya terima. Terus bilang, mau gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat, mau sepertiganya, sama-sama nggak bisa nabung kan, kamunya, oh iya, terima. Jadi saya masuk ke sana, bekerja di sana, di training, saya suka sekali majalahnya, kemudian dari situ belajar mengembangkan divisi di sana dari 1 majalah menjadi 4, 5, 6. Saya berhenti dari sana ketika majalahnya menjadi 8. Terakhir waktu itu launchingnya FR. Sudah saya tidak FPI juga, nanti lolos. Terus kemudian dari situ membuat majalah baru, Golfbang, bosan karena nggak bisa main golf kayaknya. Terus saya ditawari kembali ke Kompas Media, tapi untuk membuat lifestyle, kalau membuat divisi. Dan sekarang saya sudah sangat-sangat jarang menulis untuk majalah. Kalau lagi pengen nulis, saya nulis di
pelajarannya adalah anak FIB bisa jadi apa? You name it, you can. Bahkan saya tidak belajar ekonomi, saya tidak pernah tahu apa. Saya learning by doing and doing 1000%. Udah, itu aja gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari cantik yang gagah-gagah dan ganteng, selamat siang. Jadi nasi kotaknya enak kan deh. Oke, saya masuk sastra Indonesia tahun 1977. Ketika saya mau dulu masih zaman sekalung ya. Jadi pilihan pertama di UI apa, lalu mau ke universitas lain apa. Kalau tidak salah ada 4 universitas. Pilihan pertama sastra Indonesia, pilihan kedua sastra Indonesia, pilihan ketiga sastra Indonesia, dan keempat sastra Indonesia. Di semua universitas saya hanya tulis sastra Indonesia. Alhamdulillah, akhirnya saya terima di sini. Saya ingat dulu pulang dari pengumuman saya dari sampai kompleks ibu saya bingung ada apa ini. Saya senang dengan UI, senang dengan sastra ibu saya yang saya pilih. Pelan-pelan ketika saya mau mulai masuk, banyak teman dari keluarga, banyak teman dari ayah ibu maupun keluarga berkata begini, mau jadi apa? Pasti semua mengalami itu. Apalagi nanti biasanya masuk sana makanya jadi apa kan? Mau jadi wartawan? Ada satu yang ngomong seperti itu, dan akhirnya mungkin sumpahnya seseorang itu menjadi kenyataan. Ketika saya baru 6 bulan menikmati sastra Indonesia, belum sampai 6 bulan ya, mungkin 4 bulan, saya dapat tawaran dari Gunawan Muhammad, majalah Tempo. Sebetulnya dia ngetes ya. Jadi kebetulan istrinya Widarti Gunawan adalah dosen sastra Indonesia di UI. Paper-paper kami diperlihatkan ke suaminya. Dari semua paper itu siapa yang tampaknya layak untuk menjadi wartawan muda di majalah Tempo. Alhamdulillah saya terpilih ketika itu saya baru 19 tahun. Ditawari seperti itu, saya terima sembari kuliah dulu masih di Rawamangun. Saya adalah BPS, mungkin masih ada yang BPS keluarga Taman Sastra di Rawamangun. Saya tidak pernah terlalu lama untuk duduk-duduk minum es atau makan bakmi gitu ya, karena sehabis kuliah saya harus lari naik bis pergi cepat-cepat ke Senen, proyek Senen itu majalah Tempo masih di sana, dan saya menikmati itu dengan sangat luar biasa indahnya. Umur 19 itu pun saya sudah langsung diceburi untuk wawancara Andi Sadikin yang keren banget tapi dalam banget itu. Lalu Sultan Hamengkubuwono IX, siapa lagi sih, ada Malik, segala macam itu. Dan di kantor pun saya memperoleh perlakuan yang sangat keras dan boleh dikata agak kasar ya. Kalau dulu masih nyangkul, ada komputer kita ngerti itu nyangkul. Kalau bisa saya jelek langsung dicabut dari mesin, direbat-rebat di depan saya, dibuang di tempat sampah di kaki saya. Sambil mereka mengatakan tulisan lain ini tulisan apa? Can you imagine? Dapat dibayangkan bagaimana saya menghadapi itu semua. Tapi saya pikir saya mau belajar. Akhirnya saya keterusan. Lalu saya pernah juga cuti. Zaman dulu Garlir ya, dulu boleh cuti 5 semester. Jadi saya dulu dalam kedua saya pergi ke Berlin, dulu masih dari Barat. Saya ambil seperti ABA di sini, ada French banget. Saya ambil bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Lalu saya melanjutkan sekolah piano saya pada satu profesor yang memang mengajar di sana. Selama 5 semester saya tetap menjadi kontributor dan saya tetap menulis puisi karena sejak dulu saya senang puisi. Kalau boleh saya tambahkan, memang sejak kelas 3 SD saya sudah banyak menulis puisi dan cerpen untuk majalah Buncung yang teman-teman barangkali juga belum pernah mengalami, masih jauh sebelum majalah Kawanku. Saya pulang kembali, saya menjadi tidak kembali ke Tempo, tapi tetap menjadi wartawan lepas untuk beberapa majalah wanita. Saya menulis artikel
untuk Pertiwi, apa segala macam femina, tapi saya juga menulis untuk majalah Zaman, untuk anaknya majalah Tempo, yang ketika itu diisi oleh Mas Putu Hidayah, Mas Nano, yang Triatno, lalu ada Danarto, jadi orang-orang sastrawan gitu. Saya sangat menikmati hal itu. Kalau dibilang saya juga adalah pengusaha kuliner, ceritanya begini. Ketika saya baru menikah, saya tetap melanjutkan sekolah ya. Pagi-pagi jam 5 itu saya sudah masak nasi uduk. Kemudian saya jual, sebelum saya berangkat sekolah, saya jual ke tetangga semua. Dan itu sangat membantu untuk kocek rumah tangga saya. Akhirnya sampai puluhan tahun kemudian itu terbiasa saya. Biarpun saya sudah menjadi wartawan kembali ke Tempo ataupun ketika itu saya sudah kembali ke Gatra, saya tetap memasak yang tidak terlalu rumit lalu saya jual. Adik-adik atau teman-teman, ada satu usul saya bahwa manajemen waktu itu sangat-sangat penting. Jangan mau hanya diperbudak oleh tugas-tugas sekolah. Karena di luar itu kita bisa macam-macam, mau dagang, mau nulis, mau apa. Sebab prinsip saya ketika itu, saya kan berada di lingkungan sastra ya. Kita kan bukan dari fakultas teknik, dan keseharian kita adalah membaca dan menulis. Mengapa tidak kita lakukan itu? Kemudian saya juga selalu hunting, saya cari ada majalah apa yang bisa saya tulis. Karena itu untuk melatih paper saya juga ke dosen-dosen di sini, dan lagi-lagi UUD, ujung-ujungnya saya mungkin dapat honor dengan keahlian itu. Sampai setelah saya pensiun menjadi wartawan, sekarang pun sudah hampir 11 tahun ini memang saya bersama sahabat saya membuat Dendeng Blado dan Keripik Blado, sehingga buku kumpulan puisi saya juga judulnya Cintaku apa ya? Iya, Cintaku lewat Keripik Blado. Sebetulnya itu inspirasinya justru dari seorang pedagang di pasar Majestic, dan istrinya baru meninggal, salah satu pembuat Keripik Blado juga. Nah, teman-teman, apapun juga pekerjaan yang berada di depan mata kita bisa saja bilang nggak cocok, belum tentu loh. Di majalah Tempo dulu yang menjadi wartawan itu bukan dari sekolah jurnalistik, tetapi kebanyakan dari IPB, sehingga anak-anak pertanian, sarjana peternakan, insinyur itu semua menjadi wartawan. Ya. Sementara saya sama seperti Mbak Eda, saya sebagai mantan mahasiswa sastra Indonesia tidak mengenal hitung-hitungan ekonomi. Ketika saya menjadi wartawan, justru saya lebih sering mewawancarai para bankir, ya, dari Nyoman Muna, lalu Menteri Keuangan, Kadius Prawiro, Sumari dan sebagainya. Lalu saya juga harus tahu bagaimana apa sih itu break-even point, apaan tuh, nggak ngerti itu. DWT apa sih, saya pergi ke Dirjen Perhubungan Laut, oh itu adalah beban untuk apa. Jadi saya juga harus tahu istilah-istilah ekonomi, dan semua itu ternyata sangat menarik. Dari semua yang saya alami sebagai wartawan, kembali lagi sastra saya kuat menjadi puisi, semua itu jadi fiksi. Sorry kalau saya tidak menyatakan karya saya karya sastra ya, karena yang
sampai 14 bis dari mulai bangun bis. Dan itu tidak dilakukan. Saya sekali lagi tentang adik-adik semua, pakailah waktu sebaik-baiknya. Tidak ada kata minder. Teman saya Henry Sehabangun dari Sastra Indonesia, dia memimpin kata kota dari wartawan bola, dari wartawan olahraga yang hebat. Priyono Sumbogo dan Don Sumbogo juga dari Sastra Indonesia. Sastra lain juga saya Jurnal ada Marina Estela, dia menjadi konjen di Hamburg. Hidup FIB. Ini katanya Mbak Linda. Terima kasih banyak buat Mbak Linda. Nah, selanjutnya ada Mas Aksian Riza. Riza yang ya Ismail. Ada Mas Aksian Riza. Mungkin bisa diceritakan gimana pengalamannya sampai ke Vietnam, ke Amsterdam, Milan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat siang rekan-rekan saya alumni. Ketika saya diminta untuk bercerita tentang tema lulus dari FIB mau jadi apa, ini sebuah pertanyaan yang sering sekali timbul. Saya ada 2-3 kali di FIB juga, tapi dulu di aula Jepang saya pernah cerita. Saya lulus tahun 90 dari jurusan sejarah. Ada yang tahu semuanya jurusan sejarah pasti ketika orang bertanya mau ngapain masuk sejarah. Gitu. Mau ngapain dulu nanti kalau jadi lulusan dari sejarah. Padahal banyak tokoh dunia itu lulusan dari sejarah. Itu harus pertama. Ini anak sejarah di sini ada berapa? Ada anak sejarah? Anak sejarah mana? Kan nggak ada anak sejarah. Itu tahunnya yang dimakai untuk melihat. Tapi oke. Tahun 90 saya lulus sejarah. Sedikit background, saya dari daerah merantau ke Jakarta. Mungkin beberapa teman hidupnya nyaman di Jakarta, saya hidup dalam suasana yang sangat sederhana. Beberapa teman mungkin tahu saya waktu mahasiswa berdagang di Fakultas Sastra, saya jualan di kantin dan tidak banyak juga orang lain tahu. Saya malu nanti kalau orang tahu kan, apalagi tahu cewek-cewek yang itu. Ya, nah, yang penting saya lulus tahun 90, hampir tidak lulus. Ini juga tidak layak contoh. Ya, tahun 89 saya sudah bekerja. Ya, kalau saya sempat menjadi lembaga data, tapi 89 saya sudah masuk Kompas Gramedia. Saya ikut membuat sebuah majalah yang akhirnya ditutup berbandingan dengan kasus monitor dari majalah Senanda. Saya di sana, saya pegang karena saya ini sebuah kecelakaan membawa iman. Ceritanya tahun sebelumnya, sekitar tahun 85 atau 87, saya membuat klub foto pertama kali di Fakultas Sastra di Ramangan itu dengan adik Mbak Linda, dengan Mila Jalil. Itu saya kebetulan jadi ketuanya, dan dalam perjalanan kita motret dan sebagainya. Pada tahun 89 ada penawaran job fotografer. Nah, yang menyampaikan itu ke saya itu namanya Erwin Arnada, ya, dan brandnya Playboy yang barusan keluar dari Cipinang. Nah, dia panggil saya, dan ketika di tahun itu besok aja, ya maklum waktu itu anak rantau, anak kos-kosan perlu 2 buku, ya. Dari kampung tidak perlu cukup kehidupan. Apa job yang paling gampang dan saya bisa waktu itu yang motret. Gitu. Saya ambil job itu. Saya sudah jadi karyawan Gramedia 89. Saya belum lulus, ya. Saya belum lulus masih kuliah. Dan ini juga jangan ditiru karena kalau kita terlena
enak dalam suasana kerja yang nyaman, apalagi jadi wartawan. Ya, awal-awal jadi wartawan itu enak, santai. Kalau biasa santai di kampus, itu enak sekali jadi wartawan. Nggak berubah. Yang penting kerjaan ente beres, terserah dia mau pikir balik ke meja itu nggak ada masalah. Gitu. Jadi saya masuk Gramedia dan kebetulan alhamdulillah sampai sekarang itu yang mendidik saya untuk masuk sebuah media besar dan itu menjadikan modal awal untuk jadi wartawan yang tidak kenal amplop sampai sekarang. Ya. Dalam perjalanannya saya motret, walaupun awalnya saya tidak begitu ahli motret atau tidak begitu bisa karena saya minjem kameranya. Kapan mau latihan kalau setiap saat minjem, ya sekali-sekali minjem dan sebagainya. Tapi terus dilatih karena yang lupa yang kalau mengenai fotografi motret itu harus terus diulang seperti harus banyak latihan. Perjalanan waktu sampai saat tapi saya harus menentukan harus selesai sekolah ini, ya. Dan momentumnya pas. Apa? Ada kejadian tragedi monitor, ya, monitor beredar karena bosnya Mas Wendo itu juga yang membidani majalah Senang kita diberdayakan. Ya, karena apa? Kejadiannya nggak begitu besar. Di dalam majalah Senang itu ada kartu saja. Waktu itu kartunya sudah lama bikin lagi. Oke, tutup. Saya harus selesai karena orang tua bapak ibu saya di kampung tidak berpikir saya itu bekerja lebih baik. Saya harus lulus. Itu yang paling penting. Jadi kalau ada di sekalian puaskan batin emosi orang tua kamu lulus sekolah. Itu yang paling penting. Iya, kalau orang tua itu rata-rata ditanya lulusnya. Ya, sambil bekerja boleh tapi jangan terlena. Saya berhenti di daerah itu. Saya cuti di luar tahunan Gramedia. Waktu itu teman-teman saya di Gramedia di Kompas sekarang masalah juga masih ada, masih ada Sudiadro itu teman. Nah itu dibilang kamu cuti di luar tahunan. Akhirnya saya cuti 3 bulan, saya selesaikan sekolah saya. Itu. Walaupun satu lagi, saya baru dapat biasa tahun 2008, jangan ditiru juga. Nah, walaupun banyak yang lebih, kamu cek di bagian biasa, itu banyak biasa yang diambil. Kenapa? Waktu itu tak perlu kerja biasa. Nah, saya mau masuk dengan kata tidak perlu ini adalah soal networking. Ya, jangan lupakan bahwa jaringan itu perlu. Jangan lupa, Mbak Weda, Mbak Linda, yang kerja di media, makanya saya tahu yang media itu sangat penting. Ya, sangat penting ya penting. Saya pernah jadi salah satu manajer di Metro TV. Terakhir jabatan saya di wartawan. Saya manajer di support di Metro TV. Setelah perjalanan dari membidani munculnya Metro TV tahun 2005 saya keluar. Ketika kita menerima karyawan, saya juga menerima karyawan di Metro TV. Itu pentingnya dan penting. Saya melihat lamaran, ya. Ini cerita awal tadi. Itu adalah lulusan mana dia. Teman saya juga, tim kita melihat lulusan mana dia dan dia punya kelebihan apa. Itu kelebihan. Kalau biasa cuma sama dimeremin aja. Ya, IP itu merem, nggak ada yang lihat IP. Itu saya kasih tahu, IP nggak bisa lihat. Kalau kalian pengen kerja di media, kalau pengen jadi wartawan, punya kelebihan fotografi, punya kelebihan kemampuan di bidang fotografi, itu bisa diberikan. Kalau kalian punya wartawan, selain jurusan kalian Cina, kamu punya jurusan kemampuan bahasa lain, itu yang diunggulkan. Itu baru casting, psikotes kalau di media, psikotes. Belum, setelah jadi psikotes juga ada masalah. Tempo karena memperlakukan masa jadi magang 9 bulan. Itu yang kata Pak Lina tadi kerjain jujur balik. Biasa kerjain. Itu memang sengaja. Ya tidurnya setiap malam dan lain itu di bawah meja. Kalau meja ada meja, kalau ada meja di bawah sekolah. Nah itu. Jadi maksud saya menekankan perlunya jaringan kalian.
penting. Dan jaringan itu tercipta dari organisasi, dari pertemanan yang baik, komunikasi yang baik dengan semua pihak. Itu. Saat itu kan waktu saya mengawali dengan Mas Andi Noyan membuat Metro TV. Lamarannya ini untuk ilustrasi satu kamar, ya, kamu bayangin kamar ya bangsa 4x5 itu di Kedoya. Itu kita isinya tumpukan lamaran. Itu yang lain dibuang. Kita harus ambil cuma berapa orang. Coba, itu persaingan. Nah, jurusan dari FIB harus mampu menembus paling tidak itu masuk di suatu tempat dia menjadi karyawan dulu. Gitu. Sekarang banyak sekali ya, kalau kamu mengerti, banyak sekali alumni kalian yang punya kedudukan yang cukup baik. Manfaatkan itu dalam tanda petik, ya, manfaatkan itu dengan baik. Oke, kembali ke saya. Saya fotografer sampai sekarang saya tetap motret. Salah satu yang saya katakan sebuah jaringan itu, saya sedikit background, saya motret dari semua beberapa media. Saya pernah di Gatra, Ratu Gatra, Ratu Gama, otomotif juga pernah dan sebagainya. Itu saya bentuk jaringan. Terakhir saya hidup sendiri dalam dunia foto. Saya kerja untuk United Nations International Labour Organization. Saya kerja untuk PBB, motret tentang perburuan di Indonesia. Terakhir yang menarik, mungkin menarik juga, saya motret tentang pelacuran anak di beberapa kota di Indonesia, dan itu dipamerkan di Jenewa dan Amsterdam. Bagaimana anak kecil masih SMP melakukan, dan ini realitanya ada. Bukan saya buat-buat. Saya memang menempatkan diri saya sebagai hidung belang, ya, hidung belang dalam tanda petik, supaya saya bisa masuk ke jaringan itu. Dan saya foto anak kecil, SMP kelas 3, ya, karena batasan PBB kemudian SMA kelas 1 itu namanya pekerjaan. Nah, karena jaringan ini nama saya ada terdengar dikit, ini untuk memberi semangat kalian. Gedung Putih menurut saya ketika Presiden Bush datang ke Jakarta, satu-satunya fotografer yang tersebut untuk menemani. Jadi kalau itu saya mau ada niat buat Bush ya sebelah saya, Mr. Bush di sebelah saya, duduknya saya selalu jarak 1 meter dengan Presiden Bush. Orang lain ilustrasinya di hari ketika Bush datang, pas Pampres itu tidak bisa menyentuh gedung lama terbang kali. Dia ada di jalan kali di luar. Isinya semua boleh, semua FBI, ya, semuanya SS. Saya ditempel jadi pin SS juga, karena saya mendampingi dia. Nah, itu semua karena jaringan. Karena saya kerja untuk PBB dan orang PBB tahu, mereka mendengar itu, dan White House waktu itu telepon saya dari FBI. Mereka interogasi saya, dan yang sangat saya kagum adalah sebelum saya menjelaskan saya itu siapa, ya, FBI tahu, tetangga saya pun tahu sebelah rumah saya. Begitu detailnya. Jadi saya mau jelaskan bahwa begitu kerja orang rapi, ya. Kamu lihat sisi semangat itu saja. Dan sekarang saya tetap memotret. Sebenarnya saya punya studio foto, saya punya PH, ya. Dan memang itu saya putuskan umur 40 tahun saya berhenti bekerja, karena saya membayangkan 40 tahun itu sudah 2/3 umur saya mengambil untuk pekerjaan, dan 20 tahun saya di mana di depan. Kalau umur saya sampai 60 tahun. Tapi Pak Jono tadi sampai 80 tahun, berarti saya punya 50 tahun lagi untuk menikmati kehidupan. Terima kasih, tetap semangat. Hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda sekalian. Saya mau memutuskan bahwa berlari-lari kata sok muda, jadi harus aman muda, kata Pak Ben, kata Pak Am. Oke.
bakat selain dari latar belakang pendidikan di FIB ini, kita namanya Fakultas Sastra. Nah, saya sebenarnya bingung karena diplomat itu salah satu saja dari profesi yang pernah saya jalani. Saya juga surprise bahwa Mbak Reda ternyata pernah bekerja di majalah yang sama, majalah Hai. Dan kabarnya juga aslinya Apollo sama majalah. Jadi yang itu mungkin tidak saya ceritakan lagi karena sama ya kita latar belakangnya, dan kita memang mungkin senang tulis dan mahasiswa. Saya tidak biasa kerja di Kompas Media sebagai pegawai praksi ya. Jadi latar belakang kita sama sebagai orang yang senang menulis. Cuma mungkin yang diwawancara Mbak Ina tadi adalah Alisa Dipin dan tokoh-tokoh penting. Saya cuma Jero, Tina Turner, menulis. Jadi yang hiburan lah kalau di majalah itu kan majalah remaja ya. Oke, kenapa saya jadi diplomat? Ternyata bukan cita-cita saya dari kecil. Waktu itu saya tingkat 3 kira-kira ada selebaran dari dulu namanya DEKU ya, bukan dulu Departemen Luar Negeri untuk merekrut yang namanya program Current Bulletin. Current Bulletin itu langsung mahasiswa sudah di-join. Jadi cuma persyaratan bikinnya minimum 3 untuk minimum 550, kita bisa masuk program itu. Nah, waktu itu saya baru tingkat 3 dan yang ikut itu dari sastra Cina ya, saya dari sastra Cina sama Pak Hei. Ini ada yang dari psikologi ya? Ada yang dari psikologi? Saya dulu sebenarnya mau terserah, saya kan berarti gagarin. Saya tuh mau masuk sastra Rusia. Balas bahasa Rusia dari SMA udah mau persiapan. Tapi ternyata pada saat saya ingin masuk, itu jurusan Rusia tutup. Karena memang laka jurusannya, jadi setahun buka, setahun tutup. Jadi saya jauhnya ke belakang. It's the second option, but saya kalau sendiri masalah ternyata apa namanya sastra tidak kalah dengan yang pentingnya. Jadi akhirnya saya masuk sastra Cina. Tapi waktu itu saya ceritakan lagi ada yang namanya recruitment program dari DEKU, dan dari sastra Cina sebenarnya sudah ada yang melamar. Kalau ingat nama-nama besar seperti Natalia Subagio, Rene Patrajawani, itu semua sudah melamar. Tapi mungkin karena syarat yang agak bebek itu adalah IP harus minimum 3, sebenarnya kan nggak dari situ aja kita nilai ya. Apa namanya bisa dari hal-hal lain. Bahasa itu sudah dilakukan kata-katanya dari hanya saya yang menerima karena ide itu sebenarnya kurang ini apa namanya, saya pikir kurang fair karena mereka jauh lebih hebat. Nah, pada saat itu saya sudah sebenarnya melamar untuk menjadi asisten dosen seperti Pak Pei, Pak Albert Roling itu dulu dari Mois Suwardio ya. Dan sudah menandatangani beberapa bulan lalu untuk menjadi pegawai di CPNS. Lalu saya bertanya kepada Mois Suwardio, "Bu, bagaimana nih? Saya kok dimasukin Ibu ke dalam program rekrutmen dari DEKU?" Karena yang berbeda sama katanya gak bisa masuk ke luar negeri. Kita kayaknya ditawarkan dan termasuk nama-namanya. Saya setelah lulus itu saya pergi penelitian untuk skripsi saya di Pulau Jawa, terlihat-terlihat, dan sampai di Bali saya sama Rene juga kelompok Tempo dan sama kan jadi juga kakak saya almarhum di sini. Jadi pulang dari situ nama saya sudah masuk di dalam dana yang masyarakat bikin. Jadi saya tanya kepada Ibu Sandi besar Cina pada saat itu. Saya kalau jadi dosen ini sebenarnya saya tidak mau jadi diplomat cita-cita saya. Karena sudah biasanya Ibu Sandi bilang, kalau kamu jadi dosen, kamu hanya akan mengajar. Tapi kalau kamu jadi diplomat, kamu bisa belajar di luar negeri, bisa mengajar juga pada waktu yang sama sebagai dosen luar biasa pada saat itu ya. Jadi double ini dalam keuntungannya double. Ya, akhirnya ikut itu. Nah, karena ikut itu saya dari skripsinya harus selesai dalam setahun. Jadi itu fakta harus cuma selesai. Itu ujian sama Pak Gosira, semua
besar itu hanya belajar aja. Kita sudah bisa mulai melakukan apa yang menjadi minat kita, jadi wartawan, jadi apa dan bisa membantu hari kita di kemudian hari. Nah, setelah masa pendidikan dulu saya mendapat kesempatan pertama di Jenewa di PBB, kedua juga di New York di PBB juga, ketiga di Brussels itu untuk Uni Eropa dan BND Salzburg. Sekarang saya insya Allah hari Rabu minggu depan adalah presiden dan duta besar biasa dan berkuasa penuh untuk saudara. Itu biasa kalau menemui dari dosen akhirnya kalau kita jadi dubes, apalagi dubes melakukan 5 negara di Karibia, Trinidad dan Tobago, Dominikana, Saint Lucia, Grenada, sama Belize. Nanti kerjaan saya keliling-keliling ke beberapa Karibia itu aja. Sekarang saya masih menjadi kepala pusat pendidikan dan kajian seperti yang dikatakan Pak Moderator, dan kita di Pusat itu mendidik diplomat Indonesia dari 3 visa, diplomat asing. Kita mendidik juga loh diplomat Amerika, Australia, Jepang, Korea, Rusia juga kita di Pusat. Jadi mereka gak hanya Obama yang kita sekolahin, diplomat asing juga sekolah kita juga mendidik pemerintah daerah, pemerintah daerah dan kementerian teknis serta lembaga pemerintahan untuk diplomasi. Jadi dari sekarang kalau ingin jadi diplomat, saya rasa hanya mengasah kemampuan kita untuk bernegosiasi dan juga untuk menggunakan bahasa kita yang lebih daripada fakultas lain. Saya dulu dari jurusan sastra Indonesia. Oh, jurusan apa coba sekali lagi? Sastra Indonesia. Tadi Mas MC kita juga jurusan bahasa Indonesia, bisa dilihat ya, pintar sekali berbicaranya. Ini bapak akademi juga bahasa Indonesia dan juga tadi adalah pengalaman yang sebelumnya. Iya bahasa Indonesia. Iya akan tuh. Jadi belanja iklan itu naik 5 triliun setiap tahun. Bayangkan. Jadi peluangnya sangat besar. Nah itu perbandingannya tahun 2007 35 triliun total belanja iklan. 2008 41 triliun. 2009 48 triliun. 2010 60 triliun. 2011 sampai bulan November itu sudah 66 triliun. Jadi sangat besar potensi marketnya, sangat besar peluangnya. Jadi jangan takut, bisa jadi. Nah, kenapa lagi alasannya? Orang butuh iklan. Ya. Orang butuh iklan itu dari mulai produsen sampai presiden. Nanti 2014 presiden butuh iklan. Mau ada pemilu kan, pasti dia butuh iklan. Lihat dari presiden. Nah, sekarang saya kasih lihat contoh iklan. Tolong diklik mulai dari ya. Ini bagaimana contoh iklan itu dibutuhkan. Di sini iklan produk hijab. Ya, ini satu contoh iklan produk seperti itu. Jadi nanti copywriter itu membuat naskah-naskah ini seperti ini tugasnya. Yang kedua, nah ini dari luar ya, Philip Tuareg. Di situ headline-nya adalah Kenya 30.000 predators. Diskotex 1.250.000 predators. Di situ iklan citra dari Philip Tuareg bahwa the jungle is here. Jadi dia si Tuareg ini bisa menundukkan predators yang di kota maupun di hutan.
Ini sekedar contohnya. Kemudian yang paling kiri ya, ini adalah lokal produknya Oppo. Nah, ini LA Lights ya, login gratis, logout bayar, enjoy aja. Jadi di sini salah satu contoh bagaimana mengkomunikasikan kepada halayak sasaran. Selanjutnya, yang kedua masih dari LA Lights yaitu stiker. Bunyinya adalah enjoy aja at this one. Jadi sesuai dengan medianya di mana dipasang. Permainan katanya seperti itu kerjanya copywriter. Next. Yang ketiga adalah wobbler yang suka digantung. Nah ini browsing enaknya sambil makan brownies. Jadi disinilah teman-teman semua kalau mau bermain dengan kata-kata jadilah copywriter. Jadi Mbak Eda sudah bilang gajinya bisa meloncat. Jadi copywriter, di mana posisi seorang copywriter? Nah ini adalah mengenai struktur perusahaannya. Jadi ini saya ambil contoh di bagian kreatif saja, dipimpin oleh seorang kreatif director, kemudian anak buahnya adalah copywriter, ada art director, ada visualizers. Copywriter adalah penulis naskah, art director adalah yang membuat visualnya, membuat gambarnya, dan visualizers atau illustrator adalah yang mengeksekusi, membuat gambarnya lebih berbicara. Sedangkan yang di bawah adalah studio yang membuat final artworknya, membuat sentuhan akhirnya. Kalau ceritanya nanti panjang, kasih katanya dulu. Oke, ngapain aja sih copywriter cuy? Yang nulis lah, kerjanya namanya copywriter, penulis. Tapi nulis yang bisa menjual pesan. Nah di sini bedanya, bukan penulis biasa, tapi jualan. Jadi apa yang nanti kalian buat adalah tulisan yang menjual. Karena tulisan itu adalah pesanan dari produsen, orang yang pesan. Kemudian yang kedua adalah mengotak-atik kata. Ini sudah ada contohnya. Untuk apa? Untuk menarik minat sasaran. Jadi kan ada targetnya. Iklan itu untuk siapa? Jadi kata-katanya mesti bagaimana sih? Nah disitulah tugasnya seorang copywriter atau penulis naskah. Kama Sutra. Sebetulnya itu adalah kata-kata dari Kama Sutra dan produknya adalah Wonder Brand. Tapi dijadikan satu jadi Kama Sutra. Ya, jadi disitulah otak-atik kata itu bisa berfungsi. Itu Kama Sutra. Kemudian yang kedua, ini yang mengenai Lebanov. Jadi di situ ada tulisan di bawahnya bahwa bantuan atau donasi Anda yang membuat kota ini menjadi Lebanon. Jadi ada donasi waktu itu Lebanon sedang kisruh, butuh bantuan dari luar, maka jadi promonya adalah Lebanov. Jadi supaya bantulah orang-orang Lebanon. Jadi supaya itu. Next. Nah, tentunya contoh-contoh tadi harus dibuat sesuai dengan medianya. Ada 3 media besar, yaitu media cetak atau print, ada media radio dan media televisi. Sleep well, stay young. Jadi kalau orang tidurnya nyenyak, maka umurnya lebih panjang, hidupnya lebih awet. Ini iklan dari IKEA tutup mattress supaya tidurnya. Deadline, iklannya muncul besok, sore ini harus jadi, besok harus tayang, harus masih dibetulin nunggu sampai jam 12 malam mampus. Itu kalau sampai di Kompas gini ya, kebantu bit. Kalau enggak besok kosong. Itu harus bisa, nggak mungkin nggak bisa. Kemudian selanjutnya adalah syaratnya gaul. Jadi kalian kalau mau jadi copywriter harus gaul, karena copywriter itu makhluk langka. Banyak sekolah grafis, banyak sekolah copywriter ada kan? Nah, jadi Anda harus menyekolahkan diri Anda sendiri untuk jadi copywriter. Jadi Anda bergaul
dari tukang beca sampai ABG, sampai eksekutif, sampai presiden direktur, Anda harus tahu kira-kira habitnya apa sih. Biasanya mereka baru ada bisa tulis tanggapannya. Ya, jadi bahasanya, komunikatifnya berjalan. Nah, ini tadi kreatif, imajinatif, dan komunikatif. Kreatif saja, imajinatif tapi nggak komunikatif, nggak nyampe. Iklannya nggak ada yang ngerti. Maunya apa sih? Kalau Anda sampai begitu, ada sesuatu yang salah. Apakah iklannya atau Anda yang salah? Jadi belum tentu iklan bagus itu komunikatif, belum tentu. Yang ngerti yang bikin sendiri, orang lain yang ngerti nggak ada gunanya. Di harus itu, nextnya ada enaknya. Nah, jadi operator ada enaknya nggak? Pak Reda tadi udah bilang gaji bisa kalau pindah company lompat. Itu yang biasa. Lalu ketemu orang pakai dari selebriti sampai presiden, Anda bisa ketemu. Padahal Anda cuma pakai writer. Tapi mau ketemu sama siapa? Julia Perez, Edi Persib, ganjil, apa? Kalau dia jadi bintang iklan kita, salaman foto bersama pelukan biasa, berat. Atau mau ketemu SBY, bisa aja. Kalau itu mau nanti 2014 ada iklan, atau kemarin 2009 iklan presiden, kita sehari ketemu SBY, nggak masalah. Kemudian gratis, nah ini dibayarin, mau jalan-jalan, syuting dibayarin, banyak ya misalnya. Itu dibayarin semua. Kita tinggal taruh badan doang, bawa badan doang istilahnya. Ya. Itu syuting sampai workshop dibayarin. Workshopnya mana? Thailand, Tokyo, Hong Kong. Workshopnya tergantung. Tapi semua itu enak. Kemudian casual, nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai dasi, ya. Pakai celana jeans, beler, bolong, anting, pang, lengkap. Yang penting Anda bisa kerja, bukan tampangnya doang gitu ya. Tapi nggak bisa kerja jangan. Anda nyanyi boleh tapi bisa kerja. Kemudian, nah ini yang gak enaknya, stres. Ya gimana orang biasanya dia mintanya selesainya kemarin. Kapan Pak? Kemarin selesainya. Nggak mungkin kan? Waktunya 2 hari harus jadi, harus selesai. Itu stres kan? Stres. Kemudian nggak boleh bikin salah. Bayangin sudah dikopas, dibuat setengah halaman, ada huruf yang kurang atau kata yang salah, mampus. Siapa komentatornya? Langsung komentatornya. Dan berapa? Kalau kompas setengah halaman itu kira-kira 80 juta, Anda mau bayar 80 juta? Dari gaji Anda dipotong berapa kali? Makanya nggak boleh salah. Kemudian 24 jam kurang. Iya Pak, kalau bisa sehari itu 36 jam. Tapi tetap aja kan, jumlahnya segitu aja. Jadi kurang. Nah, kurang satu lagi. Nah ini, kadang-kadang pulangnya pagi atau bahkan nggak pulang. Kalau pulang, jam 8 harus presentasi di depan klien. Dengan mata yang merah, muka yang muncul, Anda harus presentasi di depan klien. Jam 8 pagi. Padahal selesainya jam 6. Mana itu? Itulah salah satu. Mbak Reda boleh ditanya akhirnya belum kan? Nextnya, terusnya apa ya? Terusnya adalah Budin, tahu? Bunda. Kalau kan nanti ke bagian yang lain, karena yang video terima kasih. Di dasar Marina, saya lulusan sastra Rusia. Saya terangkan dengan Mas Bakri, mungkin kalau tadi yang Bapak dan Mas Mas yang sebelah sana, kalau yang jurusan itu dikatakan, tapi Bapak dan Mas Mas di tengah ini semua senior-senior kita. Mungkin kalau bisa dilihat usia-usianya mungkin angkatan tahun 70-an gitu ya. 80-an itu senior kami ya. Kalau yang ini mungkin angkatan 90-an gitu ya. Jadi mungkin lebih terbarukan, baru kemarin lah gitu ya. Tapi mungkin kami sudah punya pengalaman kerja ya, kurang lebih sekitar 12 sampai 15 tahun lagi sekarang di industri yang kita geluti masing-masing. Oke, mungkin saya langsung cerita ya. Oke, saya tahu
psikologi sesungguhnya, karena dulu pengen jadi psikolog. Dan itu benar gitu, dan nggak tutup-tutupin. Nah, Mas Bani awalnya kan dia juga begitu lagi. Ya tapi sebenarnya apapun, dimanapun kita kuliah, ternyata setelah saya lulus, kemudian bekerja, punya karir gitu, saya menyadari bahwa apapun dari siapapun kita gitu, sekolah di manapun gitu ya, maksudnya di fakultas apapun, kadang-kadang orang bertanya, sastra mau jadi apa sih? Banyak nggak yang tanya gitu? Banyak. Terus gimana perasaannya kalau ditanya gitu? Syukur ya. Tapi kita nggak perlu merasa itu, nggak perlu merasa minder. Karena kita lihat ya, jadi senior-senior kita di sini bisa bercerita sekian hebat gitu perjalanan karirnya itu sampai menjadi seseorang, menjadi sesuatu gitu yang mungkin kalau diundi namanya mereka tuh keluar gitu dari situ. Jadi jangan khawatir bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Jadi dulu saya belum lulus juga coba-coba bekerja sebagai wartawan, tapi sesungguhnya bukan berarti wartawan karena saya cuma disuruh-suruh untuk riset gitu. Masyarakat ke mana sampai pulang malam, jadi pulang kuliah langsung naik bis kota, langsung pergi ke Harmoni, kantornya namanya Kejaringan. Di situ saya itu sebelum di Blader ya, nggak berapa lama di situ karena Kejaringan di Blader, sehingga saya nggak punya kerjaan lagi. Saya coba-coba lah menjadi kerja di perusahaan advertising juga gitu awalnya. Pekerjaan awal menjadi eksekutif. Nah kalau saya eksekutif kerjanya apa? Kerjanya ketemu klien gitu, ketemu klien, ngobrol sama mereka, menyampaikan menyiapkan brief, menyampaikan ke kantor gitu. Sampai suatu ketika klien tertarik dengan kemampuan saya untuk berkomunikasi gitu. Kemudian saya bekerja di sebuah perusahaan rokok ya, dan mungkin teman-teman tahu yang memproduksi roti serai. 8 tahun saya di sana menjadi PR, public relation. Pada saat itu pendidikan saya ya manusia gitu. Tapi ketika saya memutuskan untuk bekerja sendiri, jadi saya keluar dari perusahaan itu karena posisinya sudah senior manager, karena ada posisi lebih tinggi lagi ya, ada yang di atas itu seperti Mbak Dinda bilang biasanya bule gitu ya. Jadi saya memutuskan keluar, mencoba bekerja di NGO, mungkin pernah dengar namanya Hillary Clinton International, pernah dengar ya? Itu mengerjakan sosialisasi tentang A gitu nasional bekerjasama dengan DPS gitu. Setelah itu saya sempat bekerja juga di perusahaan kelapa sawit namanya London Sumatera PBK. Kemudian saya memutuskan untuk membuka kantor PR sendiri. Jadi sekarang saya adalah selain menjadi konsultan PR, mungkin bisa disebut sebagai pengusaha kecil gitu ya. Jadi kantor saya namanya Lotus Marketing PR. Sekarang mengerjakan atau menjadi konsultan di beberapa perusahaan seperti Danone, Aqua, Sari Saja, kemudian Kota Utama. Saya sebutkan dengan nama perusahaannya supaya kawan-kawan tahu bahwa kita bisa menghandle juga perusahaan-perusahaan yang ada kaitannya sama ilmu sastra misalnya, sama ilmu kita yang sekarang. Perusahaan-perusahaan itu sangat berbeda dan kita harus mempelajari semua. Kalau kita mau membuat strategi komunikasi, tentu saja kita harus membuat analisa tentang perusahaan itu. Yang saya sampaikan. Terima kasih.
saya lebih kan sempat bertemu di malam PKB terakhir. Setelah itu saya dari suami istri saya dua pabrik kita jadi pertahanan saya sama pertahanan itu sudah sakit saya bingung ngapain tidak tahu masalah apa aja dan kalau sudah selesai itu belajar politik aku tahu semuanya atau belajar politik lain sudah tahu. Jadi pada saat itu semua analis politik saya salah karena saya tahu atau jangan-jangan pakai politik bisa saja bisa tahu dan juga salah. Dari situ kemudian saya kemudian dengan bisa diputuskan dulu saya diminta oleh beberapa ada seorang kakak saya mendampingi bersama-sama membantu hal ini ambil akal karena saya tidak di politik dari sahabat politik karena saya juga berkejiwaan hari-hari saya menerapkan hubungan saya punya konsulat keamanan. Karena dari saya juga dari misi beberapa perusahaan nasional dari kita. Terima kasih. Dan hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lulusan Universitas Malaysia. Tahun 91, maksudnya. Jadi apa setelah lulus saya kira setiap orang mempunyai pilihan masing-masing dan pilihan yang sangat terbuka. Saya kira S1 itu pilihan bisa menjadi apa saja. Jadi kalau kita lihat saudara-saudara dari mahasiswa, pilihan dari para pembicara tadi semuanya bisa jadi apa? Jadi lulusan FIB itu bisa menjadi apa saja. Nah, saya termasuk yang mengalami bisa menjadi apa saja. Saya dulu pernah dinasihati oleh Nurul Masjid waktu saya masih di SMA. Dia bilang, ya maksudnya di lorong kehidupan itu macam-macam. Sehingga saya ingin masuk ke jalur kebudayaan, masuk jalur politik, masuk jalur jurnalistik dan lain-lain. Waktu saya mahasiswa, saya sudah menjadi wartawan dan penulis karena saya kurang uang, jadi saya menulis banyak kolom itu di surat kabar di Indonesia, Amerika dan lain-lain. Sehingga uang sektor saya ada tertutup lah. Gitu. Kemudian saya juga menjadi redaktur di majalah Sastra Horizon tahun 93, jadi waktu itu masih tingkat 3. Di akar waktu itu masih ada Pak Abi Yasin, Mokhtar Rubis dan lain-lain. Lalu karena saya aktivis bersama kawan-kawan, dan saya bersama juga dengan tentara, dengan birokrasi, dengan pemerintah dan lain-lain. Nah, saya setelah lulus diangkat menjadi anggota MPR RI tahun 97 sampai 99, kemudian masuk partai politik juga. Itu pengalaman yang berpolitik. Akhirnya sampai sekarang saya ada di jalur partai politik. Saya kira banyak juga kawan-kawan dari FIB, lulusan FIB yang berada di jalur politik. Sekarang misalnya saudara Mustafa Kemal itu adalah ketua fraksi Demokrat DPR. Ketua fraksi PKS DPR. Kemudian saudara Milike yang Kauka dari sastra Belanda. Kemudian Musra Wahid dari sejarah, ya sekarang jadi ketua GDA Ansor, juga anggota DPR dari Golkar. Kemudian ada juga yang di partai itu saudara Jaya Widian
sebagian sudah mulai merasa. Lalu saya juga pernah bekerja waktu tahun 2002 sampai 2005 di perusahaan minyak menjadi direktur umum. Jadi perusahaan minyak nasional gitu. Anak buah saya itu adalah orang-orang ITB. Jadi lulusan dari petroleum engineer, kemudian drilling dan lain-lain. Jadi bagaimana caranya memilih mereka apa? Saya waktu itu tidak punya apa. Saya minta mereka presentasi, nanti juga ada jadi mereka presentasi tiap hari dan seminggu aja kita udah tahu semua apa yang dilakukan oleh mereka. Jadi akhirnya kesimpulan saya dan saya kira ini salah satu tips pada anak-anak mahasiswa di dunia kerja itu yang paling penting adalah track record apa yang disampaikan oleh saudara ASEAN ini tadi. Tidak semata-mata adalah tapi juga organisasi, aktivitas. Jadi kurikulum kita itu adalah jualan kita. Jadi di zaman mahasiswa maka apa saja. Kalau pernah tulis di media massa tulisnya apa? Kalau pernah itu organisasinya apa? Saya sebagai direktur umum, kalau direktur pegawai itu yang saya lihat bukan hanya nilai, tapi juga aktivitas organisasi, bagaimana pekerjaannya, sosialnya dan lain-lain. Selain psikologi itu menjadi satu faktor yang sangat penting. Kemudian ya macam-macam kita sebetulnya be all you can be. Jadi bisa menjadi apa saja. Dari FPG banyak yang dari tentara juga ada. Dari jurusan Rusia ada yang sekarang menjadi kolonel yang lulus di Pemimpinan Angkatan Laut. Kemudian ya besar selain Mbak Gagarin dan juga yang lainnya sudah ada di Ibu Kartini Sapri. Kalau tidak, ya karena itu besar tidak Argentina. Jadi lulusan sastra FG. Jadi maka kita bisa menjadi apa saja yang kita mau. Yang paling penting adalah bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk diri kita sendiri, terutama juga untuk komunitas kita. Karena di dunia kerja itu seringkali juga mereka melihat hal-hal yang tidak secara baku, terutama untuk menyangkut nilai. Nilai penting, tapi tidak selamanya. Jadi tips saya sebetulnya kita berbuat yang terbaik, melanjutkan apa yang menjadi minat kita. Karena pekerjaan yang mereka itu adalah yang sesuai dengan minat kita. Jadi tidak bisa. Misalnya Mas Koko dari sebagai copywriter, karena kayak mungkin ya sebagai copywriter itu ada sama sekali. Pak saya juga dari dulu hobinya fotografi dan sudah keliling dunia karena fotografinya dan kemudian bekerja di mana saja akan jauh tidak. Dan mereka jadi yang sesuai dengan arti nurani kita. Begitu juga saya kira banyak alumni yang lain. Pada saat nanti mungkin rekan-rekan mahasiswa juga bisa nanti kita akan update di website ini siapa saja sih alumni FBUI dan dari situ kita bisa membangun satu network, satu jaringan. Jadi kalau ada yang mahasiswa yang perlu hubungan kerjaan, rekomendasi dan lain-lain itu bisa melalui kakak-kakak yang ada di alumni, ya kakak-kakak alumni yang ada di berbagai bidang pekerjaan. Dan situ mungkin akan jauh lebih mudah karena rekomendasi itu penting. Ya, siapa yang merekomendasikan itu menjadi penting. Kadang-kadang di dunia kerja itu tidak lagi melihat kualitasnya. Kadang-kadang. Jadi dia
karena kita punya 3 voucher bertotal 300.000 untuk makan gratis di apa nih? Care Box. Nah, ini khusus untuk penanya terpilih. Jadi kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Nama saya Asti Yulia Sudadi. Panggilannya Asti, jurusan Ilmu Perusahaan angkatan 2008. Dan ini udah tingkat terakhir ya, semester 7. Jadi agak-agak galau masa depan gitu. Nah, untuk ini sebenarnya banyak hampir setiap pembicara sebenarnya pengen saya tanyain gitu kan, tapi karena kelamaan nantinya, jadi ya. Nah, tapi maaf lupa namanya. Jadi untuk Pertanyaan yang mana ini? Kementerian Gagarin nama paketnya. pengen nanya, saya pernah browsing di internet, itu ada tentang magang di Kemenlu untuk mahasiswa tingkat akhir. Nah, itu saya pengen tahu lebih jelasnya seperti apa. Dan juga pengen tahu nih, ketika di Kemenlu itu istilahnya yang benar-benar kepake itu skill apa? Perkenalkan, nama saya Anggi Setiawan, saya dari program studi sastra Rusia. Sedikit cerita, sebenarnya saya masuk sastra Rusia dan ketiga. Saya nggak ada bayangan sama sekali masuk sastra, karena dari awal saya ngebet banget masuk fakultas hukum. Pokoknya pas orang tua tahu saya masuk sastra, wah kamu mau jadi apa? Terus saya sempat bingung juga, oh iya ya sempat mau keluar juga, sempat gak betah juga di sini. Terus banyak teman-teman banyak senior yang menguatkan saya, katanya kalau masalah masa depan itu bisa dilihat nanti tergantung di videonya sendiri. Nah, saya mau bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang di depan, ketika setelah lulus dari fakultas ini, kemudian terjun ke dunia kerja yang berbeda-beda, itu apakah emang dari awal dipersiapkan atau memang pas lulus saja ada kesempatan dicoba? Nah, itu biar saya sebagai mahasiswa baru 2011 bisa dipersiapkan gitu dari sekarang. Apa saja nih yang harus saya siapkan untuk terjun dunia kerja? Misalkan kalau saya suka di dunia politik seperti Pak Fadli, saya harus aktif di organisasi. Nah, itu sebagai mahasiswa baru itu apa yang harus disiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windu, jurusan sastra Belanda angkatan 2008. Saya mau nanya, saya memang sudah tahu jika Kompas Gramedia itu salah satu perusahaan yang bonafit. Lalu saya sedikit mungkin agak telat dapat informasinya tentang yang Kompas hanya menerima ada program untuk mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2. Lalu bagaimana sebenarnya kisi-kisian tips-tips cara bagaimana untuk bergabung dengan Kompas Gramedia itu sendiri. Lalu pertanyaan kedua, seperti diketahui sama dengan teman saya dari jurusan JIP, kami mahasiswa tingkat akhir, sedikit masih galau untuk nanti setelah kuliah melanjutkan kemana. Dan tadi seperti yang sudah dikatakan bahwa kita bisa meminta bantuan atau channel kepada Ibu FIGUI. Dan menurut saya dan teman-teman yang lainnya pun pasti banyak yang tidak mengetahui bagaimana cara kami mengontak Ibu atau menanyakan informasi atau rekomendasi dan segala macamnya. Dan bagaimana cara kami untuk mengontak Ibu FIGUI. Tapi kalau minatnya di daerah tertentu ya kita cari di dalam Dirjen Aspasat Asia Pasifik dan Afrika itu ada lagi pembagian Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika dan sebagainya. Itu bisa juga berdasarkan keadaan. Demikian juga
lebih baik magang di situ. Caranya saya memudahkan jalur magang itu. Gak usah minta surat izin sama dosen, kelamaan ya, dosen suka gimana, nggak bisa ditemukan, sekarang aja gak ada di dosen. Langsung kirim saja surat kalian lewat email. Cari majalah yang kalian mau. Majalah yang saya pegang itu cuma 7. Majalah yang lainnya ada 80-an lagi, bukan saya pegang. Yang 7 itu adalah Sheet, Kawanku, Reflection, Star, Instar, Markas Jokowi dan More. Kalian lihat alamat redaksinya, tulis surat permohonan di situ. Kalian mau masuk kapan, selesainya kapan, lalu tinggal tunggu panggilan. Biasanya 3-4 hari, maksimal seminggu kalian sudah dapat jawaban. Misalnya liburnya Agustus gitu ya, Juli, kirimlah di akhir Mei itu, jadi kita bisa proses lebih cepat. Kalau mau bergabung untuk bekerja, kirimkan ke ard@gramedia-majalah.com. Itu untuk yang kecepatannya. HRD Hotel Romeo Delta @gramedia-majalah.com. Nah di situ terima segala jurusan, terima semua segala IP lah sebenarnya ya. Sekarang ini HRD itu sedang punya cara pandang baru setelah didondar bertahun-tahun. Tadinya IP harus 3 ke atas, sekarang 2, berapa gitu, 3 pas, 3 kurang sedikit sudah diterima. Tetapi akan dilihat kalian selama di kampus ngapain. Kalau nilainya IP-nya cuma 2,7, 2,9, 3,3, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak ikut organisasi, nggak pernah ikut kegiatan apapun, you just come to the campus and going back home, kerjain tugas tok, nggak guna juga, nggak masuk. Ada pepatah Latin yang juga mengatakan amat Victoria kurang, victory loves preparation, gitu ya. Jadi kalau kita mau menang ya kita harus preparation kita harus bagus. Nah, preparation itu termasuk menurut saya adalah aktivitas. Jadi selama menjadi mahasiswa menurut saya ini adalah masa yang terbaik, masa kesempatan yang bagus untuk menjadi, ini kan formative years juga buat saudara-saudara kan. Jadi ikutilah segala macam seminar-seminar, organisasi-organisasi. Saya dulu ikut semua tuh. Saya ikut organisasi dulu namanya masih Senat Mahasiswa. Saya menjadi ketua biro tingkat waktu semester 2, kemudian menjadi sekum. Lalu di Senat Mahasiswa UI menjadi ketua bidang hubungan luar negeri. Kemudian ada organisasi ekstra seperti SAFIS, Indonesian Student Association for International Studies. Di situ saya menjadi ketua umum ya, dari mulai bawah sih. Kemudian menjadi ketua umum, jadi sekjen, jadi ketua umum. Terus saya ikut berbagai macam seminar diskusi yang ada di kampus maupun di luar kampus. Karena seminar dan diskusi seperti ini banyak sekali manfaatnya. Manfaatnya tuh pertama pengetahuan, yang kedua networking. Ya seperti Anda hadir di sini, jadi kenal dengan banyak alumni yang ada di sini. Tapi yang nggak hadir kan nggak kenal atau nggak tahu gitu ya. Kemudian preparation yang berikutnya menurut saya ya diri sendiri. Jadi kita tahu apa yang mau kita mau. Jadi kalau Anda mau jadi peneliti, ya harus betul-betul mulai dari sekarang membaca buku yang banyak, menulis, ya menjadi penulis juga penting. Bisa membaca dan menulis itu saya kira basic ya. Apalagi kita fakultas budaya, jadi harus bisa lah kita menulis artikel, menulis opini itu basic gitu ya. Kemudian kalau ada kesempatan, misalnya kesempatan seperti magang, kesempatan untuk luar negeri, dulu saya semua ikuti. Waktu saya menjadi mahasiswa, saya dikirim oleh UI ke Korea 1 bulan untuk Semaun Undong Training, dan saya kemudian menjadi ketua delegasi ASEAN. Saya dapat langsam saya, per diem saya $200 per hari. Jadi saya pulang $200 kali 30 hari ya $6.000. Zaman mahasiswa waktu itu. Kemudian saya dikirim juga ke Taiwan. Saya dikirim ke beberapa tempat lagi di Manila, Singapura. Saya ikut Singapore International Foundation yang
sekolah fellowship di NUS itu masih ada sampai sekarang. Ikuti aja itu National University of Singapore itu 1 semester. Kemudian ada lagi Hitachi Young Leaders Initiative, saya juga angkatan pertama. Kemudian waktu itu ada Korea ASEAN Youth Cooperative Project. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh diikuti karena itu banyak pengalaman dan beasiswa, ya beasiswa artinya kita tidak harus membayar. Saya kira itu contoh-contoh dan kemudian hal-hal seperti itu kalau kita tuangkan di dalam CV itu menjadi penting ketika seseorang yang mengambil keputusan untuk menerima pegawai atau menjadi itu untuk membaca bagian HRD atau direktur umum membaca itu oh ya langsung itu dengan sendirinya. Jadi saya kira apa yang ada kesempatannya ada, jangan buang-buang waktu. Waktu itu sangat berharga. Carpe diem, ya. Seize the day. Jadi satu hari aja sangat berharga. Harus berkarya dalam satu hari. Jujur saja ketika saya ikut tes di UI, pilihan pertama saya ilmu politik dan saya gagal dan saya diterimanya di sastra Prancis dan mungkin karena brand UI-nya itu mungkin di wilayah daerah saya tinggal di Kediri, Jawa Timur, asal Kediri. Orang tua saya mengatakan ya udah saja yang penting kamu jadi mahasiswa UI gitu. Nah, mungkin karena brand UI-nya itu istilahnya saya kecemplung lah di program studi ini dan saya pun menjalannya dengan ikhlas sekarang. Dengan hobi saya yang sejak SMA itu sendiri mengamati mengenai hal-hal yang terjadi di dunia politik di Indonesia ini, mungkin saya ingin mengaplikasikan kegemaran saya ini dan saya sudah coba di beberapa melalui beberapa media, misalkan di Twitter saya juga follow Twitter-Twitternya partai politik mungkin dan saya coba dan bertanya bagaimana cara bergabungnya, terus bagaimana cara kita menjadi kader gitu selama kita menjadi mahasiswa gitu. Dan saya sangat tertarik sekali dengan Bapak bisa bertumbuh di dunia politik itu. Tapi saya pikir kalau aksen gimana gitu, jadi kayak 4,5 tahun, tapi bukan karena saya bodoh, tapi karena itu pilihan. Misalnya dengan karena saya mau ikut conference atau misalnya saya mau ikut apa gitu di setengah tahun atau bahkan saya 5 tahun aja sekalian gitu. Nah kalau kayak gitu para pembicara di depan ini memandang mahasiswa seperti saya itu gimana? Jadi lebih baik yang lulus 4 tahun yang memang sesuai jadwalnya tapi pengalamannya biasa aja, ya ikut organisasi sih cuma biasa aja gitu. Atau lebih baik sampai 5 tahun bahkan tapi saya kayak pengalaman. Itu aja. Terima kasih. Ini mau buat siapa nih pertanyaannya? Buat siapa aja yang mau jawab? Yang relevan jawab pertanyaannya kalau misalnya nanti kita lulus lebih baik mengajukan CV-nya di tempat yang benar-benar kita pengen atau semuanya dicoba gitu. Lebih baik gitu. Misalnya bingung baru pertama lulus gitu kan kita pasti langsung pengen kerja atau dapat pegangan gitu. Jadi mau kalau misalnya ngejar yang benar-benar kita pengen atau ya untuk yang awal-awal asal kita aja jadi dapat pekerjaan gitu. Pasti oke. Jadi kalau satu perusahaan adalah diri saya sendiri, saya berani bagi hari itu rasa berani. Dulu tangan itu luas, tapi nggak seluas itu. Jadi jual berani, jadi seperti saya. Mengharapkan saya melihat kembali. Nah, kalau saya dari diri saya saja, saya sudah jual tanah, alat produksi dia untuk hidup dan kakak-kakak saya dari saya. Bagaimana dengan keluarga-keluarga lain? Disitulah saya harus berpolitik bahwa ini harus betul. Bukan anak-anak muda itu pertama. Yang kedua, kebetulan saya dapat kuliah di UI. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya dengan biaya yang murah, saya waktu itu cuma 180.000 semester. Jadi saya lulus 6 tahun itu cuma sampai 5 juta. Malah mungkin begini kok. Karena saya
kemana-mana. Nah, saya ada itu sastra ya pada saya. Dan saya sebaliknya dapat hari-hari ini. Dan insya Allah hari ini masih berubah. Tidak ada penyakit di rakyat. Dan saya berubah pada Pak Mati yang sekarang jadi kelas 2 dan ketua partai bisa. Tolong ingat perjalanan waktu kita masih mahasiswa. Dan insya Allah depan saya akan terus seperti itu. Terima kasih. Saya tinggi dari Jadi saya kira gini, politik itu kan dikenal sebagai dunia yang kotor dan memang kotor. Betul. Saya harus akui, godaannya juga sangat tinggi. Ya, meleset sedikit jadi koruptor. Ya. Satu hari jadi pejabat, besok jadi penjahat. Betul, politik itu. Nah, tapi politiknya sendiri itu tadi di dunia politik kita hari ini. Tapi politiknya sendiri sebetulnya netral. Dan politik itu kan untuk memperbaiki keadaan. Ada pepatah dari Edmund Burke mengatakan, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Jadi kalau orang baik-baik itu tidak mau terus menyentuh politik dalam hal ini, maka yang menguasai adalah preman-preman politik. Nah, kalau preman-preman politik yang menguasai, dia langsung mengambil keputusan. Misalnya Mbak Gagarin mau jadi duta besar, itu harus dibawa ke DPR, fit and proper test. Itu yang kalau DPR itu preman politik semua, nggak jadi, ya bisa ditolak. Nah sekarang ini sebagian besar DPR itu masih banyak preman politik. Nah kalau saudara merasa orang baik dan ingin berbuat baik untuk mengembalikan keadaan, masuk politik, partainya bisa apa saja. Ada 9 partai, mungkin ada partai baru satu lagi gitu ya. Nah nanti di sana di dunia politik itu orang baik akan ketemu orang baik, orang jahat akan berkomplot dengan orang jahat. Itu saran saya. Tidak ada salahnya memulur, ini saya pribadi memulur, tapi ada sesuatu yang lain yang diperoleh. Tapi harus konsekuen bahwa pekerjaan yang sambilan untuk menambah dan meninggal ilmu itu bukan jadi penghalang untuk menyelesaikan sekolah. Sekali lagi, manajemen waktu itu harus kita lakukan sejak dini hari, bukan tiba-tiba saja setelah kita jadi pegawai, oh baru kita bisa mengatur waktu kita. Tidak, sama sekali. Oleh sebab itu ada satu yang selalu saya sarankan, meskipun baru semester 1, semester 1,5, semester 2, menulislah. Kalau bisa apapun yang dikirim, artikel apapun kepada berbagai media, lakukanlah. Jangan menulis setelah ujuk-ujuk untuk bikin skripsi baru menulis, atau giat membaca, giat menulis karena sudah menjadi pegawai atau akan menjadi pegawai untuk persiapan di tes pada sebuah kantor Indonesia atau sastra Indonesia atau sastra Jawa gitu ya. Bahasa Inggris sangat diperlukan. Karena dengan menguasai satu bahasa asing, kamu punya nilai lebih. Orang mungkin di perusahaan yang sangat kuno, profesional, akan orang lain belum kerja kemana, kok kamu baru lulus, ya. Tapi kalau kamu punya kemampuan yang lebih, kamu punya keahlian yang lebih, bahasa asing kamu bagus, mungkin bisa bahasa Cina, bahasa